Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat Surabaya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pasti anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah anak-anak, pagi ini anak-anak akan ibu temani dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, program ini tetap dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang bekerja sama dengan SBO TV. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengajak kalian semuanya untuk berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing, dan jangan lupa untuk membaca basmalah jika kalian yang beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pagi ini Ibu akan mengajak kalian semuanya untuk belajar dari rumah dengan tema penjumlahan pada bilangan cacah, tema 4, subtema 1 tentang kewajiban dan hak di rumah. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih semangat dalam belajar, Ibu akan mengajak kalian semuanya untuk bernyanyi bersama-sama. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Baik anak-anak, sudah semangat kalian? Baik. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. Yang kedua, siswa dapat membuat permasalahan berkaitan dengan penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil yang ditentukan sendiri dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat cerita penjumlahan dua bilangan cacah yang jumlahnya diketahui. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui? Yang pertama, ketahuilah jumlah bilangan. Yang kedua, untuk mengisi titik-titik bilangan pertama, tentukan bilangan yang nilainya kurang dari jumlah bilangan. Yang ketiga, untuk mengisi titik-titik bilangan kedua, jumlah bilangan dikurangi dengan bilangan pertama. Nah, anak-anak, setelah ini Ibu akan memberikan contoh pada kalian. Nah, perhatikan ya contohnya. Yang pertama, titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 50. Ya, anak-anak harus mengetahui jumlahnya dulu. Oke, jumlahnya adalah 50. Yang kedua, kalian bisa menentukan titik-titik pada bilangan pertama. Nah, bilangan pertama di sini harus kurang dari 50. Kira-kira berapa? Titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 50? Ya, 25. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menuliskan bilangan pertama, 25 ditambah titik-titik sama dengan 50. Jadi pada bilangan kedua ini kalian bisa mengurangi jumlah bilangan dikurangi dengan bilangan pertama. Dikurangi 25. Nah, 0 dikurangi 5 sama dengan berapa anak-anak? Tidak bisa. Bagaimana caranya? Meminjam
teman depannya. Tinggal 1, ini tinggal 4. 10 dikurangi 5, 5. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Baik. Jadi 25 ditambah 25 sama dengan 50. Sudah paham dari sini anak-anak? Bagaimana cara kita menentukan suatu bilangan yang sudah diketahui jumlahnya? Baik. Anak-anak jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, Ibu akan melanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Siti mengamati kalender di rumah. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya di rumah? Nah, tentukan jumlah hari belajar yang berbeda. Lalu tentukan banyak hari belajar Siti dan di sekolah dan di rumah. Jumlah hari belajar Siti tadi berapa? 365 hari. Hari belajar di sekolah Siti berarti 250 ditambah hari belajar di rumah 115 hari, nanti hasilnya adalah 365 hari. Nah, berikutnya hari belajar Siti di sekolah ada berapa hari? Ya, 245. Kira-kira berapa ya yang akan kita isi pada titik-titik yang kedua? 365 hari dikurangi dengan 245 sama dengan 120. Jadi 240 ditambah 120 sama dengan 365. Kita isi di kolom selanjutnya 235 hari. Ditambah berapakah yang nanti hasilnya 365? 130. Kok bisa ya 130? Nah, caranya tadi. Jumlahnya akan dikurangi dengan hari belajar di sekolah. Selanjutnya, hari belajar di sekolah Siti ada 195 hari. Ditambah berapakah yang nanti hasilnya 365 hari? 170 hari dia belajar di rumah. Nah, selanjutnya ayo kita mencoba. Anak-anak bisa membuka buku tematiknya. Nah, di sini keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang. 5 panen terakhir Ayah Dayu memanen 1000. Kemudian 1200, 1300, 1500 dan 2000 buah kentang. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah, sebagiannya lagi dijual ke pasar. Nah, anak-anak bisa tuliskan beberapa kemungkinan kentang yang dijual dan yang disisihkan untuk di rumah. Kira-kira banyak kentang yang dijual berapa ya? Dan banyak kentang yang disimpan di rumah berapa yang nanti hasilnya adalah 1000. Berapa kira-kira anak-anak? Iya, 500 banyak kentang yang dijual di pasar. Kemudian kentang yang disimpan di rumah sebanyak 500. Jadi 500 ditambah 500 sama dengan 1000. Nah, selanjutnya berapa ditambah berapa yang nanti hasilnya 1200? Oke, 1000. Ayah Dayu berarti menjual kentang di pasar sebanyak 1000. Ditambah berapakah yang nanti hasilnya 1200? Hebat sekali anak-anak. 200. Nah, selanjutnya berapa ditambah berapa yang nanti hasilnya 1300? Hebat. 1000 ditambah 300 yang nantinya
hasilnya adalah 1.300. Selanjutnya, banyak kentang yang dijual. Nah, kira-kira banyak kentang yang dijual Ayah Dayu ke pasar berapa ya? Dan banyak kentang yang disimpan di rumah, sehingga nanti hasilnya adalah 1.500. Berapa anak-anak? Berapa? Oke, 750 ditambah berapa? Iya, 750 ditambah 750 yang hasilnya adalah 1.500. Kemudian berapa ya kira-kira banyak kentang yang dijual di pasar dan banyak kentang yang disimpan di rumah, yang nanti jumlah kentangnya itu ada 2.000. Hebat sekali anak-anak. 1.000 ditambah berapakah? Ayo ditambah berapa? Bagaimana caranya tadi? Jumlahnya dikurangi dengan banyak kentang yang dijual di pasar. 2.000 dikurangi 1.000 sama dengan 1.000. Jadi 1.000 ditambah dengan 1.000 sama dengan 2.000. Nah, kira-kira dari sini anak-anak sudah paham bagaimana cara kita menjumlahkan suatu bilangan yang sudah diketahui hasilnya? Nah, hebat ya. Oke, selanjutnya yuk kita berlatih. Bermain adalah hak bagi semua anak. Udin dan kakaknya baru selesai mandi sore. Mereka hendak bermain kelereng. Kaleng tempat menyimpan kelereng jatuh. Oleh karena itu, kelereng berserakan di ruang tengah. Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Jumlah kelereng semuanya adalah 600 buah. Banyak ya anak-anak? Nah, berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin? Dan berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin? Nah, ada yang tahu berapa kelereng yang harus dikumpulkan Udin dan harus dikumpulkan oleh kakaknya? Oke, anak-anak bisa mengamati pada layar televisi kalian berapa ditambah berapa yang nantinya adalah 600. Nah, Ibu akan jelaskan ya. Kira-kira berapa? 300 ditambah dengan 300 sama dengan 600. Yang kedua, selain 300 dan 300 sama dengan 600, berapa ditambah berapa yang nanti hasilnya adalah 600? 250. Kira-kira 250 ditambah berapa ya? Coba anak-anak praktekkan di rumahnya. 600 dikurangi dengan 250 sama dengan berapa? 350. Jadi 250 ditambah 350 sama dengan 600. Nah, anak-anak jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, jumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, kita lanjut ya materi tadi. Berapa ditambah berapa yang nantinya hasilnya 600? Kira-kira berapa ya? Oke, 355. Jadi, 355 ditambah berapakah yang nanti hasilnya 600? Bagaimana caranya? Iya, hebat. Jumlahnya dikurangi dari bilangan pertama. Nah, 600 dikurangi 355 sama dengan berapa? 245. Jadi 355 ditambah 245 sama dengan 600. Selanjutnya, nah ini ada bilangan pertama, Ibu sudah menunjukkan angka 385. Ditambah berapakah yang nanti hasilnya 600? Hebat sekali anak-anak. Ditambah dengan 215 yang nanti hasilnya adalah 600. Nah, di sini Ibu akan mengajak anak-anak untuk membuat cerita.
Setiap hari keluarga Dayu selalu sarapan nasi. Ayah Dayu memiliki tanaman padi di sawahnya. 3 panen terakhir ayah Dayu memanen 200, kemudian 250 dan 150 karung padi. Ayah Dayu menyimpan sebagian hasil panennya di rumah dan sebagiannya dijual di pasar. Nah, berapa kemungkinan hasil panen yang dijual dan yang disimpan di rumah oleh ayahnya Dayu? Coba anak-anak melihat pada gambar ini. Banyak tanaman yang dijual dan banyak tanaman yang disimpan di rumah. Ada 100 ditambah dengan 100 sama dengan 200. Kemudian 125 ditambah dengan 125 sama dengan 250. Dan yang terakhir ada 75 ditambah dengan 75 sama dengan 150. Nah, kesimpulan dari pembelajaran pagi ini, yang pertama, ketika anak-anak mengerjakan suatu tugas, maka ketahuilah jumlah bilangannya. Nah, seperti tadi, Ibu sudah menjelaskan di sini. Ini ada 1, nomor 1 titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 50. Jadi anak-anak sudah mengetahui jumlah bilangan. Kemudian yang kedua, untuk mengisi titik-titik bagian pertama, tentukan bilangan yang nilainya kurang dari jumlah bilangan. Berapapun bilangan itu, anak-anak boleh menuliskan. Yang terpenting kurang dari jumlahnya. Yang ketiga, untuk mengisi titik-titik bilangan kedua, jumlah bilangannya dikurangi dengan bilangan pertama. Nah, seperti pada contoh tadi, anak-anak sudah menentukan bilangan pertama yang kurang dari jumlahnya. Setelah itu, jumlah dari bilangan ini nanti anak-anak kurangi dengan jumlah bilangan pertama, sehingga nanti anak-anak akan mengetahui jumlah bilangan kedua, yang nantinya ketika bilangan pertama dan bilangan kedua itu dijumlah, maka hasilnya adalah jumlah bilangan yang sudah diketahui. Dan yang keempat, bacalah dengan cermat soal yang ada atau soal cerita yang sudah ada. Nah, ketika anak-anak mengerjakan suatu tugas, maka perhatikan dengan benar, kemudian cermati soal-soal cerita ataupun bacaan-bacaan yang telah ada. Nah, Ibu akan memberikan oleh-oleh buat kalian. Yang pertama, kalimat penjumlahan yang tepat adalah, nanti anak-anak bisa menjumlahkan kalimat penjumlahan yang benar. A. 200 ditambah 300 sama dengan 400. B. 200 ditambah dengan 300 sama dengan 500. Dan C. 200 ditambah 300 sama dengan 700. Nanti anak-anak bisa mencarinya bilangan yang tepat atau kalimat penjumlahan yang tepat. Kemudian yang kedua, permasalahan yang sesuai dengan kalimat penjumlahan 400 ditambah 200 adalah, nah, anak-anak bisa mencermati permasalahan yang sesuai dengan kalimat penjumlahan tersebut. Nah, Pak Hakam seperti nomor A. Pak Hakam seorang peternak ayam. Pak Hakam memiliki 400 ekor ayam. Pak Hakam telah menjual ayam tersebut 200 ekor. Ayam, berapa ekor seluruh ayam Pak Hakam? Yang B. Pak Hakam seorang peternak ayam. Pak Hakam memiliki 400 ekor ayam. Pak Hakam telah menyumbangkan. Nah, harus diteliti anak-anak ya, dicermati dengan baik. Pak Hakam telah menyumbangkan ayam tersebut sebanyak 200 ekor. Berapa ekor seluruh ayam Pak Hakam? Kemudian yang C. Pak Hakam seorang peternak ayam. Pak Hakam memiliki 400 ekor ayam. Pak Hakam membeli ayam tersebut 200 ekor ayam lagi.
Berapa ekor seluruh ayam Pak Hakam? Nah, anak-anak nanti bisa mencermati soal cerita yang sudah disajikan oleh ibu. Nah, anak-anak, sudah 30 menit ibu menemani kalian belajar di sini dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Nah, kalian di rumah tolong dikerjakan soal-soal berikut dengan tepat dan dikirimkan ke ibu guru kalian masing-masing ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita dengan cara mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menghindari kerumunan. Terima kasih. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap bersama kami dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.